Juicy. Nah, lo. Pak Tom Lembong. Mau dikerjainnya. Pak Tom. Nanti kira-kira Siap. setelah debat ini apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Ini kan debat final ya. Kita menuju tanggal 14 gimana Pak? Ini apa harapannya setelah debat? Kira-kira menurut Semi apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Ya, Pak Mardiono, Ketua Umum P3. Ini setelah debat final ini apa yang akan terjadi dengan Indonesia kira-kira? Ini seperti yang kemarin ya. Saya sekarang di arena debat kelima final, masih siang, jadi tadi masih rame. Udah rame tuh. Mana-mana ada. Ya, nanti kita lanjut lagi di dalam ya. Oke. Ini kita sudah ketemu Paman Sap. Kena oleh headset. Jadi gimana setelah debat final ini apa yang akan terjadi? Kita meyakini ini debat ya tidak bisa dibohongi, Mas. Tidak bisa dibohongi. Jadi anaknya ini adalah gue dipanggil. Sebentar, dipanggil bos. Oh, luar biasa. Sebentar bos, saya dipanggil bos. Oke. Sibuk banget emang orang-orang di sini. Oke ya, kita udah muter-muter, sekarang kita masuk ya. Nanti caranya masuk gimana nih? Caranya masuk ya? Ini Pak. Silakan. Jadi kalau ada undangan boleh masuk. Nanti kita ke sana tuh. Dopok tamu undangan. Jadi yang undangan masuknya dari situ. Capres di sana tuh. Capres sama mereka datang dari sana. Ya. Oke. Nah, ini kan kita udah di dalam nih. Ini kayak yang kemarin kan. Dari sana ya. Coba. Ada Pak Edi Henry. Kita nge-vlog dulu ya tuh. Kita nge-vlog. Nah, ini sahabat terbaik nih, bos terbaik juga nih. Enggak. Teman-teman. Pak Edi Henry ini karena topik pendidikan berarti ada di sini. Betul. Wah, Betul sekali. ini aktivis pendidikan luar biasa. Pas. Oke ya, kita masuk nih bareng-bareng. Saya tunggu dulu yang lain, Pak. Yuk, mari. Oke, terima kasih. Jadi tadi masuk tuh, ini ID-nya. Jadi ID-nya nih ada barcode-nya. Jadi kalau nggak ada barcode-nya, nggak bisa masuk. Terus dicap UV, jadi begitu ngecap ya nggak kelihatan. Mesti pakai sinar UV baru kelihatan. Ini boleh lah debat final ini. Nah ya, kita lanjut. Coba ya. Arah tempat debat lah. Sama seperti sekarang masih terus Pak Cawapres paslon di sana tuh. Nah, tadi kita baru wawancara satu orang, nanti kita cari lagi ya. Jadi kita bisa wawancara semua. Oke. Nah, ini ada Bang Iwan, podcaster, YouTuber. Luar biasa. Saya adalah kadernya Pak Henry Satrio. Apa sih? Pak Henry adalah mentor. Mas, ini setelah debat ini kira-kira apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Mendingan you should interview the right person for that. Who's that? I should say the initial, Double S, Mr. Double S. Oh, oke. You know who he Ya is, udah, right? nanti kita carilah. Exactly. Oke. I know nothing about it. Oke, ini lagi nih kita. Jadi setelah ini apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Indonesia akan bersepakat untuk memilih satu, Anies Mohaimin. Oh, gitu. Ya. Oke, Lu bukan ini ya? nanti kita Konten. nanti kita Oke. cari ya. Nanti nggak apa-apa, ini kita cari lagi nanti tim sukses yang lain. Gua kira lu lagi ngonten. Yang nomor 1 dan nomor 3 Iya belum dong. ketemu nih. Oke, sip. Indonesia yang penting rukun, guyup, ya kan, ya, tambah sejahtera, rakyatnya tambah bahagia, itu pemimpinnya amanah. Sip. Ya, Most 105 8. Nggak pakai poin ya? enggak. Ulang. Pakai poin. Most 105 8. Indi Rahmawati. Bang Henry Satrio. Jadi menurut Indi, setelah debat ini apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Waduh, ngeri kali kakak. Mau apapun yang terjadi, gue tetap siaran, tetap kerja, tetap apa kayak gitu.
Nggak boleh gitu ya? Lu tetap lari dong. Tetap lari. Jadi meninggalkan Indonesia. Nah, siapapun yang menang, Bang Henry kapan lari? Ya. Jangan ngomongin itu. Sehat-sehat ya, Teh Hindi ya. Jadi siap, seneng Bang banget nih ketemu Teh Hindi di backstage. Memang orang-orang penting seperti Teh Hindi ini akhirnya di backstage. Kalau di sana Nah, lu susah. penting dong ada di backstage soalnya. Ya kan gua diundang. Oh, oke. Sementara gue media crew. Ya, itulah. Oke. Oke. Sampai ketemu di depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu dosen Sama- kita. Wis, Udah enggak ya? ini Ibu Samara nih. Ibu ya sekarang. Enggak. Dulu kita tahun berapa sih ya yang di kampus tuh? 2016 lah. 2016, 2015. Oke. Ini apa harapannya setelah debat? Kira-kira menurut Semi apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Ya, Pak Prabowo menang 1 putaran. Terus apa lagi? Ya pokoknya penting debatnya substantif. Jadi orang juga banyak belajar, anak-anak muda juga bisa fokus kepada isu, jangan serang-serang personal lah. Pokoknya gitu. Oh gitu. Gitu ya. Gitu. Sukses terus ya Semi. Sukses terus Pak Henry. Kita. Assalamualaikum. Ini dengan para panitia. Udah mulai, udah langsung. Langsung. Ya, kita jadi Ini nanti di postnya di mana nih? Instagram? Di YouTube dong. Oh YouTube. Hai subscribernya Bang Hensat. kita, saya Sira Safira dari TV One. Tiara Harahap dari TV One. Kita bertugas hari ini di debat pamungkas. Jadi Terakhir masalah ya. Capres kira-kira punya senjata pamungkas seperti apa? Saksikan ini. Luar biasa. Luar biasa. Yang paling ditunggu-tunggu, ini Bang. dari kacamata wartawan. Setelah debat ini apa yang terjadi dengan Indonesia kira-kira? Wah, Ini kayaknya harus saya jawab Bang Hensat ya harusnya. kita yang biasanya nanya itu ke Bang Ya Hensat. sekarang gue aja. Oke, jadi pada tanggal 14 Februari 2024 seluruh rakyat Indonesia ini akan memilih kepada siapa suaranya itu akan diberikan untuk presiden dan wakil presiden 2024 hingga 2029. Dan tentunya hari itu Bagaimana menentukan 5 Indonesia? tahun ke Nah, depan. itu lihat tadi. Oke, thank you ya. Jangan ada yang golput. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Dan juicy. Nah, lo. Pak Tom Nah, Lembong. lo. Mau dikerjainnya Pak aku. Tom. Nanti kira-kira Siap. setelah debat ini apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Ini kan debat final ya. Kita menuju tanggal 14 gimana Pak? Semakin jelas gelombang perubahan, semakin jelas apa alur sejarah, dan semakin terbuka mata masyarakat, wawasan masyarakat, semakin terkokohkan kebenaran, fakta, data, realita, ya, dan syukur ini sebuah pemilu, sebuah proses yang sangat edukatif, jadi sekaligus kita semua tambah cerdas ya dalam proses kampanye dan pemilu. Ini ada pertanyaan receh dari saya nih. Ini punya suara bass ngebas ini dari umur berapa sebetulnya? Dari sejak saya ingat mas, dari SMA pun udah dikenal dengan suara aneh ini. Oke. Terima kasih Pak Tom. Terima kasih banyak Mas Sehat-sehat. Henry. Sehat-sehat. Ya, sama-sama, sukses selalu. Terima kasih. Sekjen PKB Pak Hasan Wahid, pendukungnya Arsenal. Ya, Jadi setelah Liverpool. setelah debat ini apa yang terjadi kira-kira? Kita lihat jam 23.30 nanti yang menang siapa? Wah, Liverpool apa Arsenal? Tapi saya yakin ya Arsenal. Nomor 1 Arsenal. Oke. Jen, ini jadi politik setelah ini gimana? Politik itu kita nunggu rakyat bergerak aja. Karena sudah mulai kelihatan, rakyat sudah mulai tahu apa yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Ternyata tidak sederhana yang mereka kira. Ada banyak hal yang membuat rakyat mestinya harus bergerak. Oke, saya perlu penjelasan. Bergerak itu maksudnya apa? Bergerak itu dia menyatakan dia pemilik dan pemilik kedaulatannya, dan kedaulatannya sedang diingkari oleh sejumlah kelompok di negeri ini. Saya yakin masyarakat sudah mulai merasakan bahwa kedaulatan dia diam-diam dimanfaatkan untuk sekelompok orang. Oke, siap. Terima kasih Jen. Oke. Assalamualaikum. Kita bersama Pak Mardiono, Ketua Umum P3. Ini setelah debat final ini apa yang akan terjadi dengan Indonesia kira-kira tuh? Seperti itu kira-kira ya, sama di detik-detik akhir ini pasti akan menjadi sebuah arus perubahan besar. Karena dengan merekapitulasi hasil debat-debat selama ini pasti akan menjadi sebuah kesimpulan, sehingga arus-arus baru
pasti akan dirubah. Oke, harapannya apa tuh? Harapan saya Pak Ganjar Mahfud bisa 1 putaran. Oh, oke. Terima kasih Pak Ketum, sehat-sehat ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, Pak Edi, setelah debat ini berlangsung, kira-kira akan seperti apa Indonesia nih? Yang jelas masyarakatnya sudah cerdas, sudah bisa memilih. Kita pilih pemimpin yang terbaik untuk kita. Pemimpin yang terbaik itu kriterianya 2. 1, punya pengalaman. Ya 2, dia memiliki bisa memberikan harapan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi memang 2 kriteria. Oh gitu ya, harus ya. Iya. Sukses ya Pak Edi ya, Oke, mudah-mudahan Mas. lancar Sukses semua. ya. Ya, assalamualaikum. Sukses, sehat, ya. Terima kasih. Ayo, Mas. Saya sudah ketemu Bang Ara. Bang Ara, ini kelihatannya setelah debat final ini apa yang akan terjadi? Ya, kalau dari Pak Prabowo jelas, ya, kita doakan Pak Prabowo dipercaya rakyat, mendapatkan mandat dari rakyat, dan dipercaya dari Tuhan Yang Maha Esa. Beliau akan merangkul semua kekuatan. Semua kekuatan untuk bersatu. Seperti Pak Prabowo dirangkul Pak Jokowi, itu contoh yang baik. Soal kerukunan, jangan hanya retorika, hanya dipidatokan, tapi dilakukan. Seperti Jokowi merangkul Prabowo, dan Prabowo juga bersedia. Padahal cukup banyak mendukung Jokowi dan mendukung Prabowo yang tidak setuju untuk mereka bersama. Oh, itu kalau Pak Jokowi itu sebetulnya dukung Pak Prabowo atau dukung Gibran? Saya yakin Pak Prabowo dan Mas Gibran, karena kita bisa memahami ya, sudah cukup dekat. Walaupun Pak Jokowi tidak pernah berbicara apa-apa, tapi saya yakin di hatinya ada Prabowo dan Gibran. Oke, thank you Bang Ara. Kami persilakan semuanya untuk kembali ke posisi masing-masing. Sekali lagi. Nah, ini kita sudah dekat dengan orang dekat, dekat dengan orang dekat yang Mas Anies. Gimana Mas Nova? Setelah hari ini, kira-kira? Feeling so good, bismillah. Feeling so good, bismillah itu gimana tuh? Dijabarin agak panjang kayak politisi lah. Ya, insya Allah menang. Insya Allah menang. Ada spesial treatment terakhir ini sampai tanggal 10. Tanggal 10. Nanti di JIS ya? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Ya, Bang, luar biasa. Insya Allah menang. Kelihatannya sudah positif sekali menang. Amin. Amin. Wah, assalamualaikum. Calon presiden dan calon wakil presiden pemilu tahun 2024 dan inilah calon presiden dan calon wakil presiden nomor 1 Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Terima kasih ya. Selanjutnya, inilah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2. Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Berkenan Bapak menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan inilah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahmud MD. Tapi jaketnya bagus-bagus ya. Ya, berkenan Bapak untuk menempati tempat. Ya itu tadi ya teman-teman debat ketiga
Ini saya sudah agak menjauh supaya lebih tenang ngasih konten penutup ini. Tapi memang anti klimaks sekali ya. Mas Anies menurut saya tampil tidak seperti biasanya dan memberikan lebih banyak ruang kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo masih sama penampilannya, Indonesia harus maju, rakyat harus sejahtera, rakyat harus sehat, seperti biasa ya. Kosong dari sisi caranya gimana mewujudkan itu. Mas Ganjar tampilnya outstanding ya. Mungkin karena memang dia merasa bahwa ini adalah penampilan dia di depan publik secara luas yang waktunya tidak banyak lagi. Kemarin kan dia sudah kampanye terbuka. Pada sesi pertama Mas Ganjar bicara lugas, Pak Prabowo sama, Mas Anies terlalu cepat pace-nya ya, dan kemudian pada saat penutup Mas Anies menyampaikan hal yang memang selama ini menjadi kegundahannya tentang kesetaraan, tentang keadilan. Mas Ganjar menyindir dengan menggunakan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi waktu 2019 silam untuk tidak memilih pemimpin yang diktator, pelanggar HAM ya. Menurut saya itu very smart. Pak Prabowo menurut saya tampil baik ya, lay low, minta maaf kepada kedua pasangan calon, kemudian minta maaf juga ke KPU. Apakah beneran ada salah atau tidak itu Pak Prabowo sendiri yang tahu. Tapi menurut saya teman-teman, ini setelah debat kampanye akan ditutup nanti tanggal 10 Februari gitu ya. Masing-masing paslon sudah mempersiapkan hari terakhir itu. Setelah itu minggu tenang, bukan minggu tenang, hari-hari tenang ya, untuk kita memikirkan kita akan pilih siapa. Tapi pada saat menuju TPS, pesan saya jangan lupa berdoa. Saat memilih jangan lupa berdoa supaya pilihan kita memang pilihan terbaik, bukan hanya untuk kita tapi untuk Indonesia juga. Jangan lupa berdoa pada saat milih teman-teman. Selamat malam. Semoga Indonesia lebih baik lagi. Kita nantikan kegiatan-kegiatan, program-program demokrasi lainnya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.